pelajari PPh Badan. Nah, kemudian apa yang berubah gitu kan ya. Sekilas di pertemuan sebelumnya juga saya sudah sampaikan ya, ada beberapa yang berubah. Tapi sebelum ke situ ya, ini perlu kita bahas sedikit lagi tentang objek pajak. Jadi setelah dari huruf A sampai dengan huruf I kemarin kan sudah kita bahas pasal 1, pasal 2, pasal 3 ya. Pasal 1 penghasilan secara umum, pasal 2 yang dikenakan final. Sedangkan di pasal pasal 4 ayat 1 itu penghasilan yang dikenakan secara umum ya. Kemudian pasal ayat 2 itu dikenakan final, dan untuk pasal 4 ayat 3 itu yang bukan objek pajak. Oke, clear ya di situ. Nah, sedikit kita ulas tentang BUT ya. BUT meskipun ini tidak masuk di dalam nanti kita mempelajari UAS, ini nice to know aja. Bahwa BUT sudah banyak kita bahas kemarin ya. Tentang BUT, dia semacam kendaraan dari SPLN kan ya. Masih ingat subjek pajak luar negeri ketika dia menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia, dia bisa melalui BUT atau tidak. Kalau melalui BUT ya seperti kantor cabang, bengkel, kemudian bahkan server komputer di Indonesia itu dianggap sebagai BUT gitu. Ya. Nah, pengenaan pajak BUT ini persis dengan pengenaan pajak PPh Badan. Nah, di slide ini kan masih yang pertemuan 10. Ini slide pertemuan 10. Kemarin sudah saya share, bisa dibaca-baca juga. Ini saya sedikit menjelaskan tentang BUT ya. BUT bisa dilihat di slide. Untuk X Corporation ini kan dia SPLN ya, subjek pajak luar negeri. Nah, ternyata dia punya kendaraan BUT di Indonesia. BUT di Indonesia berupa X Corporation. Ini kita ibaratkan cabang gitulah ya. Ternyata X Corporation ini punya cabang di Indonesia. Maka kita menyebutnya sebagai BUT gitu kan ya. Nah, di Indonesia ternyata dia jualan di sini gitu, di negara kita. Dia salah satu customer-nya adalah PT PQR gitu kan ya. PT PQR ini. Nah, kemudian ternyata di bukan parent ya, si X di luar negeri ini ternyata menjual barang yang sama. Sekali lagi PT BUT ini dia akan menjual barang X gitu ke PT PQR. Nah, ternyata barang X ini dijual oleh yang di luar negeri ini langsung tapi ke misal PT ABC gitu kan ya. Nah, otomatis penghasilan langsung lari ke luar negeri sini. Nah, ini ketentuan di negara kita ini di dalam menghitung pajaknya ini harusnya masuk ke BUT di Indonesia. Ini mirip-mirip dengan kemarin yang masih ingat penghasilan dividen ya, bahwa untuk dividen yang diterima di Indonesia ya, itu ada minimal threshold berapa kemarin 30%. Meskipun saham yang dibagi tidak 30%, tapi kalau kepemilikan 100% itu Indonesia memandang seharusnya yang dibagi 30% itu karena batasan threshold. Nah, ini sama. Meskipun secara transaksi PT ABC ini dia jualnya langsung ke perusahaan di luar negeri. Maka atas barang yang sama, ini dianggap sebagai penghasilan BUT yang ada di Indonesia. Implikasinya apa? Implikasinya nanti untuk penjualan ke PT ABC ini masuk ke penghasilan BUT yang di Indonesia. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi
skemanya seperti ini. Nah, ini berlaku juga untuk kalau ini kan barang. Ini barang. Nah, ini untuk jasa manajemen. Misal jasa atau royalti gitu kan ya. Nah, kalau misal yang SPLN di luar negeri ini, ex corporation ini, dia langsung apa ya? Dia jasa manajemen atau atau hak paten ya. Hubungannya langsung ke PT di Indonesia, padahal BUT di Indonesia bisa menyediakan jasa yang sama. Nah, ini dianggap penghasilan BUT yang bersangkutan. Bisa dipahami ya, kalau yang di sini barang, di sini jasa. Ada yang masih bingung? Oh ya, untuk perkuliahan ya, silakan untuk menyalakan video, tapi kalau misal jaringannya jelek, dan kalau jelek kan putus-putus ya, bisa dimatikan. Oke, lanjut ya. Saya pikir sudah jelas. Nah, sekarang kita lanjut ke koreksi fiskal nih. Nah, ini sebenarnya inti dari mata kuliah kita perpajakan 2. Ya, perpajakan 2 ini intinya sebenarnya ada di koreksi fiskal. Tadi yang sudah saya sampaikan ya, Anda capek-capek belajar di STAN, kemudian dapat ilmu akuntansi di situ ya. Itu namanya akuntansi komersil ya. Itu namanya akuntansi komersil. Nah, secara pajak bagaimana gitu? Nah, itu sebenarnya ada mata kuliah, tapi sekarang sudah nggak ada lagi ya. Itu ada diberikan di kakak kelas Anda, itu namanya akuntansi pajak. Nah, intinya sama. Sebenarnya yang dibahas adalah di koreksi fiskal ini juga. Nah, kalau di akuntansi komersil ya, kalau akuntansi komersil ya seperti yang Anda pelajari selama ini. Jadi dia ada penghasilan, ada ada jurnal, kemudian ada GL, dari GL nanti ada ikhtisar segala macam, sampai di finalnya Anda bikin laporan keuangan, gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau akuntansi pajak? Kalau akuntansi pajak itu sebenarnya lebih ke ketika ada transaksi pajak, bagaimana mencatatnya. Itu yang pertama. Sekali lagi, jadi misal gini, misal Anda memperoleh pendapatan royalti gitu kan ya, pendapatan royalti dari WP dalam negeri. Nah, pendapatan royalti itu kan masuk penghasilan bagi Anda gitu kan, atau pendapatan Anda mencatat di akuntansi komersil. Nah, hubungannya sama pajak apa? Hubungannya sama pajak adalah di mana? Di output-nya. Untuk royalti dipotong PPh pasal berapa? PPh pasal 23 ya, 15%. Nah, kalau akuntansi pajak, mata kuliah akuntansi pajak itu mempelajari bagaimana cara menjurnalnya. Itu kalau di akuntansi pajak berarti untuk PPh pasal 23 sifatnya kan non final ya. Jadi dia bisa dikreditkan di akhir tahun. Nah, kalau sifatnya bisa dikreditkan di akhir tahun, itu pembayaran pajak itu disebut sebagai uang muka. Nah, itu teknis seperti itu yang dipelajari di akuntansi pajak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sama, ini di akuntansi pajak juga mempelajari koreksi fiskal. Nah, ini sama persis dengan yang kita pelajari di perpajakan 2. Cuman kita di perpajakan 2 enggak mempelajari bagaimana jurnalnya. Kita mempelajari dari sisi akuntansi, itu kan semuanya boleh ya masuk, bahkan yang sifatnya perkiraan, kira-kira, allowance, penyisihan, itu boleh dimasukkan sebagai penghasilan atau allowance sebagai biaya. Padahal itu sebenarnya kan belum terjadi. Nah, kalau di pajak tidak semuanya. Nah, itulah selisih antara akuntansi komersil dan akuntansi pajak adanya di situ nantinya. Kita belajar banyak. Sebenarnya inti kita belajar di perpajakan 2 adalah ini. Nah, ada 2 jenis koreksi fiskal ya.
Yang pertama, koreksi fiskal positif. Kalau positif, berarti kita melihatnya dari sisi pajak. Artinya apa? Kalau koreksi fiskal positif, berarti nanti intinya pajak yang dibayar akan lebih besar. Begitu juga sebaliknya kalau koreksi fiskal negatif akan lebih kecil, mengakibatkan PKP-nya menjadi lebih kecil. Dapat ya, sampai di sini. Nah, ini ada dua nih, ya. Sebenarnya namanya koreksi fiskal, ya. Itu ada dua. Yang pertama kita yang dari atas, ya, dari sisi pendapatan dan dari sisi beban. Kita melihatnya koreksi fiskal itu, ya. Dan sebenarnya lagi di MIT kemarin itu tanda kutip, ya, tanda kutip artinya itu tidak ada, tanda kutip, kita sudah melakukan koreksi fiskal juga. Di mana? Di sisi penghasilan. Tapi itu tidak disebut koreksi fiskal. Anda masih ingat kemarin itu kan dipilah-pilah, ya. Jadi penghasilan yang dikenakan final sama BOP itu kan kita keluarkan untuk menghitung penghasilan di akhir tahun. Nah, itu sebenarnya tanda kutip kita sudah melakukan koreksi di situ. Nah, disebut di perpajakan 2 ini koreksi fiskal karena kita menggunakan pembukuan. Sekali lagi, karena kita pembukuan, maka secara undang-undang perpajakan itu disebut sebagai koreksi fiskal. Jadi diingat-ingat nanti ada dua, ya, dari sisi penghasilan sama beban yang dikoreksi fiskal. Nah, jenis koreksi fiskal itu tadi positif sama negatif. Nah, berarti kalau dari sisi pendapatan, kalau untuk di MIT kemarin itu kan kita pilah-pilah, ya. Oh, ternyata pendapatan total 100 juta, yang dikenakan final 50 juta. Berarti kita koreksi 50 juta. Nah, dari sisi penghasilan itu menyebabkan karena kita koreksi, PKP-nya di bawah kan menjadi lebih kecil nantinya, ya. Berarti itu namanya koreksi fiskal negatif. Nah, ini hubungannya di sini nih. Kalau dia koreksi fiskal negatif, berarti ada pengurangan pendapatan. Nah, sebaliknya, kalau dari sisi beban, itu nantinya kalau bebannya ternyata secara fiskal itu lebih besar, maka itu disebut koreksi fiskal yang negatif. Konsep ini sebenarnya nanti bisa kita pahami lebih banyak ketika kita sampai di soal latihan di sini, ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh koreksi fiskal dari sisi kepalanya. Kalau saya menyebut penghasilan itu kepalanya, karena yang paling atas, ya. Contoh undian. Undian kan dikenakan PPh final. Maka ini koreksi fiskal negatif. Kenapa? Nantinya itu menyebabkan, ya, kalau kita koreksi jenis penghasilan undian, maka penghasilan kena pajak akan lebih kecil, gitu kan. Nah, ini sama. Untuk nomor 1, 2, 3, ini kan dikenakan PPh final. Nah, kemudian dividen dari dalam negeri, ini kan per 2 November 2020 kan mutlak bukan objek pajak. Ini kita koreksi juga. Tapi dari sisi penghasilan kan berkurang, maka pajak di akhir tahun nanti akan lebih kecil. Maka koreksi negatif. Nah, kemudian selisih lebih atas aset yang disumbangkan kepada PT ABC, ya. Ini pengecualian PPh pasal 3. Sebentar, ini mungkin ada keterangannya PT ABC mempunyai hubungan istimewa gitu mungkin, ya. Maka dia kalau ada hubungan istimewa itu dia menjadi menambah penghasilan. Meskipun secara akuntansi, ya. Nah, ini kembali ke secara akuntansi
Kalau ada selisih lebih, kalau dia judulnya kan disumbangkan ya. Kalau judulnya disumbangkan, maka itu secara akuntansi bukan merupakan penghasilan gitu kan ya. Itu nomor 5. Kemudian nomor 6, di situ ada PPh final, ini koreksi negatif. Nomor 7, selisih lebih karena menjual dengan harga lebih rendah ke anak perusahaan. Maka dalam hal ini yang dijual harusnya seharga apa ya? Harga pasar ya. Seharga pasar, maka nanti ada koreksi positif juga. Kemudian nomor 8, penghasilan kantor pusat dari penjualan sejenis pada BUT. Nah, ini yang ini tadi. Masih ingat tadi di slide ini kan, misal BUT nanti dia melaporkan hanya yang sebelah sisi kiri ini, maka secara pajak nanti akan dikoreksi bahwa seharusnya kamu penghasilan kantor pusat itu masuk ke pembukuanmu, pembukuan secara pajak. Ingat pembukuan secara pajak ya, atau secara ketentuan pajak. Tapi mungkin kalau secara akuntansi boleh aja, silakan. Kalau secara akuntansi berarti kalau prakteknya seperti ini ya, berarti yang kiri, sebelah kiri kalau praktek secara akuntansi ini ya. Nah ini secara pajak atau secara akuntansi pajak ini yang sebelah kanan ini. Maka di sini nanti akan diperlukan koreksi fiskal. Bisa dipahami ya nomor 8 ini. Kemudian nomor 9, penghasilan perusahaan penerbangan dalam negeri. Kenapa ini koreksi fiskal negatif? Karena dia dikenakan PPh final. Nah, sekarang kita sampai di cara menghitung penghasilan neto fiskal. Tapi sebelum itu mungkin kita ini dulu, latihan dulu ya. Di slide 57. Ini sudah saya pindah ke sini. Nah, kita kerjakan sama-sama. Ini langsung sahut menyaut aja ya, teman-teman semua. Baik, penjualan komputer ke bank secara akuntansi komersil ya. Secara komersil ini 50 juta. Maka ini secara fiskal kita koreksi nggak ini? Penjualan komputer ke bank. Kira-kira ada koreksi nggak, teman-teman? Tidak sepertinya, Pak. Tidak ya? Baik. Tidak ada, Pak. Ini nggak ada koreksi. Kenapa? Ya ini keterangannya secara umum gitu kan ya. Bahwa ada sebuah perusahaan dia jualnya ke bank. Maka nggak ada koreksi. Kemudian dividen. Kepemilikan 10% dari PTY. Berarti dividen dalam negeri ya. Mutlak bukan objek pajak. Ya kan? Tapi karena ini terjadinya di bulan Desember. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini koreksi fiskal positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif ya. Tadi kita sudah mempelajari kalau dia menyebabkan PKP-nya lebih besar, maka dia koreksi fiskal negatif. Saya tulis dulu. Oke, berarti ini koreksi fiskal negatif. Berarti nanti secara pajak ini akan nol. Jadi sebenarnya sama ya. Ini mirip-mirip, sangat plek sama dengan Anda mengerjakan MIT kemarin. Jadi nggak usah bingung. Cuman ini dibahasakan menjadi koreksi fiskal yang positif atau negatif, gitu aja. Jadi jangan bingung, sekali lagi ini sebenarnya kita identifikasi apakah dia final atau dia bukan objek pajak.
Bisa dipahami ya. Nah, penghasilan bunga dari pemberian pinjaman dikoreksi atau enggak ini? PAT final atau BOP ini? PAT ya. Kalau PAT berarti nggak perlu koreksi fiskal gitu sebetulnya intinya ya. Kemudian penjualan scrap, suku cadang. Scrap itu apa? Scrap. Ada yang tahu? Sisa-sisa kayak bukan produk utama gitu, Pak. Iya, Sisa kayu gitu. betul. Ya, Anda sangat paham lah kalau anak akuntansi ya. Scrap ini dikenakan final atau BOP? Umum ya ini. Sebenarnya penjualan tambahan ya. Penjualan secara umum sama seperti nomor 1 berarti ya nggak kita koreksi. Ini menjadi PAT. Sekali lagi kalau ini menjadi PAT nggak usah kita koreksi fiskal. Kemudian penjualan komputer ke luar negeri. Nah ini ada variasinya, sekarang kita ternyata ada yang diekspor. Untuk ekspor PAT final atau BOP? BOP, Pak. BOP? Oke, terima kasih. Yang lain ada pendapat? Ini ekspor kita ya. PAT nggak sih, Pak? PAT ya. Karena kan umum. Iya. Ini ada sudah 2 yang menjawab, BOP sama PAT. Ada yang menjawab final? Kalau final enggak ya, karena jenis PPh final kan sudah di state di situ di pasal 4 ayat 2. Oke, untuk yang penjualan komputer ke luar negeri ini masuk ke PAT. Kenapa? Karena prinsip dari undang-undang pajak penghasilan di negara kita kan worldwide income ya. Jadi penghasilan yang dari dalam maupun dari luar negeri itu masuk ke PAT. Itu dipajaki di Indonesia juga. Oke, ini masuk PAT ya. Berarti nggak kita koreksi fiskal. Kemudian penjualan saham di bursa. Nah, ini sudah sering kita bahas. Ini masuk ke final. Berarti kita koreksi negatif ya. Nah, yang nomor 7 kebalikannya. Ternyata ini non bursa. PAT final atau BOP? PAT ya. Baik, kalau PAT berarti nggak usah kita koreksi fiskal. Kemudian sewa bangunan. Sewa bangunan final ya. Kita koreksi fiskal negatif. Sewa kendaraan PAT ya. Karena yang dikenakan final hanya tanah dan bangunan. Kalau sewa harta yang lain ini menjadi PAT. Lagi kalau PAT nggak perlu kita koreksi fiskal di sini. Nah, kemudian nomor 10, memberikan bantuan sebuah mesin dengan harga pasar 30 juta. Nilai sisa buku ternyata 5 juta gitu. Kepada firma Z. Nah, ini secara komersil karena ini judulnya bantuan, maka ini tidak diakui sebagai keuntungan ya, karena ini merupakan bantuan ya, clear ya. Secara akuntansi ini tidak masuk ke komponen pendapatan, tapi secara pajak ini masuk ke koreksi fiskal yang positif. Sebesar berapa? Adalah sebesar selisih antara harga pasar dan nilai sisa buku fiskal 5 juta itu. Berarti selisihnya adalah sebesar 25 juta. Ini masuk di sini. Ya. Kemudian yang terakhir, penjualan PTY kepada sebesar 60 juta. Ya, penjualan sebesar 60 juta. Ternyata 60 juta itu dia jualnya ke pihak yang memiliki hubungan istimewa. Gitu kan ya.
seharusnya ketika menjual ke pihak lain, ini harusnya atau harga pasarnya adalah 66. Berarti secara fiskal, oke, kita langsung tembak di sini. Berarti secara fiskal yang diakui 60 juta atau 66 itu gitu. Berapa? Secara akuntansi komersil, secara real ya, berapa dia jual? Berarti 60 juta yang dijual gitu. Misal ke anak perusahaan atau ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dia jualnya 60 juta. Secara akuntansi komersil, dia mencatatnya 60 juta. Nah, pertanyaan saya, secara pajak, sebenarnya yang diakui yang berapa? 60 atau yang 66 itu? Gitu. 66 juta mungkin, Pak. Iya, betul sekali ya, live. Dan teman-teman, ini yang diakui berarti secara pajak harusnya seharga yang 66. Yang harga wajar itu. Jelas ya? Nah, disinilah muncul koreksi fiskal. Berarti negatif atau positif? Positif, Pak. Positif ya. Oke, terima kasih. Berarti di sini muncul koreksi fiskal yang positif. Karena apa? Karena secara penghasilan yang lebih besar adalah di fiskal. Nah, habis ya. Ini dari sisi kepala, dari sisi penghasilan, inilah jenis koreksi fiskalnya. Nah, nanti ini kan terkait dengan yang final sama BOP itu sebenarnya. Nah, nanti kita belajar sangat banyak. Kayaknya habis ini biar Anda langsung bisa gerak nanti habis ini saya kasih soal. Bagaimana kalau itu koreksi fiskalnya dari sisi biaya? Nah, dari sisi ketentuan itu sangat banyak. Dari sisi biaya, secara komersil apa saja yang boleh, dari sisi pajak apa yang nggak boleh, gitu kan. Nah, ini dari sisi kepala dulu aja yang kita pahami. Baik, dari sini ada pertanyaan silakan. Saya pikir masih sangat jelas ya. Masih sangat jelas, bisa kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, lanjut sekarang setelah tadi sekilas koreksi fiskal ya. Concern kita sekarang bagaimana menghitung pajaknya. Nah, untuk di WP Badan atau WP yang melakukan pembukuan itu berbeda dengan cara kita menghitung di MIT kemarin. Jadi untuk WP Badan atau WPOP yang melakukan pembukuan itu dia cara menghitungnya berarti pengurangnya ada di biaya. Anda masih ingat untuk di sini di slide kelihatan ya? Kita kemarin kan menghitung WPOP. WPOP untuk mendapatkan penghasilan neto ya di sininya. Kan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto ya. Kalau untuk karyawan masih ingat pengurangnya adalah biaya jabatan sama iuran pensiun, THT, JHT masuk sini. Itu untuk karyawan. Sedangkan untuk yang kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang dia menggunakan norma, berarti kan pakai NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto. Dapat misal 45%, maka penghasilan neto fiskalnya sebesar 1,1 dari penghasilan brutonya 2 miliar. Nah, sekarang kita sampai di UAS nih. Di UAS BP Badan, bagaimana cara menghitung penghasilan itu? Berarti ya, kita hitung, kita kurangkan ada sisi biaya di situ. Ini seperti pembukuan biasa gitu kan. Ditambah nanti ada yang tadi kita sudah bahas, ada koreksi fiskal di sini. Koreksi fiskalnya berapa, plus minusnya berapa. Nah, nanti
menjadi pengurang atau penambah di sini. Nah, nanti ketemu penghasilan neto fiskal. Bisa dipahami ya, dapatnya penghasilan neto fiskal. Dari sini semoga Anda bisa mapping ya. Anda bisa mapping. Saya kemarin belajar di Meet kemarin tentang OP, cara menghitung pajaknya seperti ini gitu. Sebenarnya intinya di sini, di penghasilan neto kan ya. Nah, kalau untuk setelah penghasilan neto, untuk WPOP masih ingat untuk sampai ke berapa PPh terutangnya? Masih ingat ya? Di bawah penghasilan itu ada apa kemarin? Kalau WPOP ada pengurangnya dia. Di bawah penghasilan itu untuk sampai di sini setelah penghasilan itu ada penghasilan kena pajak ya. Masih ingat? Atau PKP? PTKP, Pak. Iya. Terima kasih. Di sini ada PTKP. Kalau untuk OP kan ya. Misalnya ini masih sendiri atau jomblo, tapi dia karyawan atau usahawan ya. Berarti sini 54 dalam 1 tahun. Itu kan ya. Nah, di dalam WP Badan kita tidak mengenal namanya PTKP karena PTKP itu untuk WPOP. Nah, bagi WP Badan dia ada pengurang penghasilan itu untuk sampai ke penghasilan kena pajak, atau bagi WPOP yang melakukan pembukuan di sini ada, nanti kita belajar namanya apa? Ada kompensasi kerugian. Ya. Ada kompensasi kerugian. Kalau kompensasi kerugian secara akuntansi komersil nggak ada, ya. Jadi kalau misal di tahun-tahun sebelumnya ada rugi, itu kan tidak mengurangi laba pada tahun berjalan kan ya. Nah, tapi di dalam pajak ini untuk penghitungan pajak ini dimasukkan. Misal ini sebesar 500 juta. Tapi ini dibatasinya berapa? Hanya selama 5 tahun ke belakang. Misalnya 500 juta. Berarti nanti penghasilan kena pajaknya berarti BP badannya adalah ini dikurangi dengan kompensasi kerugian 176 ini ya. Oke, clear ya. Di bawah penghasilan kena pajak apa kemarin? Izin, Pak. Iya. Silakan. Itu sepertinya hitungan PH neto yang WP Badan salah deh, Pak. Seharusnya dikurang. Oh iya. 177 miliar ya. Oh iya, baik-baik. Ini harusnya dikurang ya ini ya. Oke, terima kasih ya. Ilham. Sudah betul ya nih. 21 ya. 78. Ini berarti koreksi fiskal secara umum ini ya. Koreksi fiskal secara umum. Maksudnya ternyata di total semuanya jadi negatif, berarti itu mengurangi. 7822 kurangi 1.021. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Kemudian di bawah penghasilan kena pajak di sini ada PPh terutang. Ya. Nah, PPh terutang kalau WPOP kan Anda hitung sendiri ya. Nanti ini berapa? Itu kan lapisan tarif ya. Nah, misal ini posisinya di tahun pajak 2020, berarti tarifnya berapa? Ada yang masih ingat PPh terutangnya?
tarifnya adalah 22% ya. 22%. Oke, berarti 20.500 dikalikan 22%. Oke, clear ya. Berarti pajak yang dibayar adalah sebesar ini. 4,510 miliar. Selesai? Belum. Kita juga kemarin di perpajakan, di MIT kita juga belajar ada pengurang, bukan pengurang, ada kredit pajak di sini, dikurangi kredit pajak. Sama, di PPh Badan sama. Di PPh Badan ada kredit pajak juga. Tapi secara umum apa saja? Kalau pasal 21 nggak ada ya. Pasal 21 itu kan untuk WPOP. Berarti ada PPh pasal 22. Kemudian ada PPh pasal 23. Ada kemudian pasal 22, pasal 23, pasal kemarin sekilas sudah sampaikan pasal 24 dan pasal 25. Ini yang menjadi kredit pajak. Misal total kredit pajaknya, totalnya ya, misal adalah sebesar 3 miliar. Nah, berarti di sini kita dapatkan PPh yang masih harus dibayar. Atau berarti statusnya SPT adalah kurang bayar. Berarti 4,5 dikurangi dengan 3 juta. Oh, udah selesai ya. Maka selesai penghitungan kita. Inilah pajak yang dibayar di akhir tahun. Ya. Ini dikenal juga dengan namanya apa? Kalau dia kurang bayar ya. Kalau dia kurang bayar, posisinya kurang bayar, maka itu menjadi PPh yang masih dibayar adalah PPh pasal 29. Baik, bisa dipahami ya dari sini. Ini sampai akhir cara kita menghitung pajaknya adalah seperti ini. Sangat simpel ya. Jadi sangat simpel untuk WP Badan. Dia kan single rate ya. Tarif tunggal sebesar ini, 22% ini. Tapi hati-hati ya. Ada fasilitas pasal 31E nanti. Ada yang bisa menjelaskan apa pasal 31E itu? Ini di tahun 2020. Misal soal kita di tahun 2020. Nah, kalau di WPOP kan tarif progresif ya. Kalau kita tarif tunggal 22%. Nah, ini Anda ingat-ingat dulu, Anda simpan dulu. Nanti mungkin Excel-nya ini saya share ya. Kurang lebih seperti ini cara menghitung pajak untuk WP Badan atau WPOP yang melakukan pembukuan. Jelas ya? Nah, nanti yang berbeda cara menghitung pajak untuk WP Badan adalah ketika di omset ini. Gitu. Nah, ini disebut di fasilitas pasal 31E. Ini cara menghitungnya agak sedikit berbeda. Cara menghitungnya adalah kita lihat dulu batasan penghasilan brutonya ya. Di pasal 31E itu disebut untuk ya untuk penghasilan sampai dengan 50 miliar rupiah. Maka untuk penghasilan sampai dengan 4,8 miliar itu mendapat fasilitas pengurangan tarif berapa persen? Ada yang sudah tahu? 50%. Betul. Terima kasih ya. Jadi ini 50%.
Jadi nanti ketika ketemu di soal Anda ingat-ingat kalau ternyata omsetnya itu di atas 50 miliar, udah Anda lempeng aja, ini langsung dikalikan di tarifnya. Tarif di 2020 dan 2021 kan 22%. Nanti di soal sepertinya yang muncul ya 22% ini ya, karena kemungkinan tahun pajaknya tahun pajak 2020. Nah, tapi ketika nanti Anda ternyata omsetnya hanya 20 miliar gitu kan ya, berarti Anda nanti menghitung dengan fasilitas pasal 31E ini. Oke, ini aja dulu yang perlu diingat-ingat, perlu dipahami. Dari sini ada yang masih bingung, silakan kita diskusikan. Ya, silakan Made. Suaranya ini ya, belum masuk ya, menggema ya. Tes apakah sudah Nah ini, masuk? jelas ini. Sudah, silakan. Kalau nggak salah kemarin saya baca yang pasal 31E itu ada dua gini, Pak. Kalau penghasilan atau omsetnya sampai dengan kurang dari sama dengan 4,8 itu baru 50%, Pak. Kalau 4,8 sampai dengan 50 miliar itu dibagi dua, Pak. Yang kena apa namanya? Yang kena fasilitas sama yang enggak kalau nggak salah, Pak. Iya, betul. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita lihat untuk kalau dia penghasilannya ya, penghasilan bruto sampai dengan 50 miliar, untuk penghasilan sampai dengan 4,8 miliar. Maka itu mendapat fasilitas 50% seperti itu. Nah, berarti ini misal ya, misal ternyata omsetnya 20 miliar gitu kan ya. Betul yang disampaikan Made tadi, misal ini omsetnya atau penghasilan brutonya adalah 20 miliar ya. Nah ini nanti enggak semua atas penghasilan kena pajak. Jadi sebenarnya penghasilan kena pajak ini nantinya yang akan kita kalikan tarif kan ya. Nah, kalau omsetnya ternyata 20 miliar, maka ini kita split. Misal untuk yang contoh ini tadi 20 miliar gitu kan ya. Nah, penghasilan kena pajaknya ternyata 20 miliar 500. Nah, yang mendapat fasilitas pasal 31E ini adalah untuk penghasilan kena pajak yang sampai dengan 4,8 miliar. Betul yang disampaikan Made. Kita coba hitung aja ya. Kita hitung misal untuk yang contoh ini ternyata nggak 100 juta gitu kan ya. Nggak 100 miliar, tapi misal di sini ya, di sini yang mepet tadi ya, ini 45 miliar gitu kan. Nah, 40 miliar ini ternyata penghasilan kena pajaknya adalah 20 miliar 500. Nah, ini ada yang mendapat fasilitas pasal 31E ya. Pasal 31E ini hanya untuk yang penghasilan kena pajak sampai dengan 4,8. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maka kita hitung dulu penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas. Berarti cara menghitungnya adalah bagaimana? Berarti adalah 4,8 ya, 4,8 miliar dibagi dengan yang mana? Dibagi dengan penghasilan bruto. Berarti 45 miliar.
kemudian kita kalikan dengan penghasilan kena pajak, gitu ya. Maka ketemu inilah penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas. Berarti inilah nanti yang kita kalikan dengan 50% dulu gitu kan ya. 50% dikali dengan tarif 22. Nah, ketemu. Jadi dolar. Kita ganti rupiah. Nah, inilah PPh terutang ya. Di sini sudah PPh terutang. Ini penghasilan kena pajak. Nah, sekarang kita hitung PHKP ya. Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas. Oke. Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas adalah berarti bagaimana cara menghitungnya adalah ya sebesar total penghasilan kena pajak ini kita kurangi dengan yang mendapat fasilitas 2188 gitu kan ya. Nah, karena dia tidak mendapat fasilitas berarti langsung kita kalikan dengan tarif 22%. Nah, clear ya? Ada yang masih bingung? Silakan. Ini menjadi dasar kita nanti sampai dengan UAS. Berarti kalau nanti ya, kalau dia ternyata penghasilan brutonya itu dia sampai dengan 50 miliar, tapi di atas 4,8 berarti Anda menghitungnya 2 kali seperti ini. Tapi kalau misal nih ya, misal penghasilan brutonya hanya 4,5 miliar. Nah, 4,5 miliar berarti kan di bawah 4,8 miliar. Berarti semuanya nanti dia mendapat fasilitas ini untuk di penghasilan kena pajaknya. Jadi misal kita contohkan ternyata dari PH brutonya kan 4,5 miliar ini ya. PH brutonya ternyata dia penghasilan kena pajaknya misal berapa nih? Kita hitung simpel aja, misal 1,5 miliar. 1,5 miliar. Berarti berapa PPh terutangnya? Berarti PPh terutang adalah sebesar 1,5 miliar penghasilan kena pajak ya. Dikalikan dengan 50% dulu. Dikalikan dengan 22% tarifnya. Nah, ketemu. Kenapa ini enggak di-split untuk yang mendapat fasilitas atau tidak? Karena dia omsetnya kan 4,5 miliar ya. Karena dia omsetnya 4,5 miliar berarti sesuai pasal 31E untuk sampai dengan penghasilan kena pajak ya. Penghasilan kena pajak 4,8 maka dia mendapat fasilitas itu semuanya. Baik, bisa dipahami ya dari sini? Ada yang masih bingung? Silakan. Pertama ini nanti saya share untuk yang Excel-nya. Tapi secara konsep, mungkin secara hitung-hitungan dapat ya tadi untuk materi penghasilan neto
kemudian cara menghitung pajaknya sampai di akhir untuk penghasilan WP badan. Baik, nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita lanjut mungkin sampai setengah jam. Kita sampai jam 10 ya. Kita lanjut setengah jam lagi. Baik, kita kembali ke yang tadi ya, bahwa ini kita sudah di materi yang pertemuan 11. Baik, ini untuk di pertemuan 11 tadi udah kita sampaikan bahwa untuk komponen penghitungan PPh badan ya, sampai penghasilan neto, kemudian ada kerugian, kompensasi kerugian, PHKP, PPh terutang ya, tarifnya sudah tadi, kemudian ada kredit pajak sampai di PPh kurang atau lebih bayar. Kalau dia kurang bayar seperti tadi ya, dia di PPh pasal 29. Nah, ini kita bahas tadi juga sudah untuk koreksi fiskal ya. Ini selesai. Formatnya seperti ini ya. Nah, tampilannya nanti seperti ini kurang lebih, seperti yang sudah kita buat tadi ya. Jadi sebenarnya yang dari atas kan ini untuk penghitungan penghasilan netonya adalah dari peredaran usaha, ada HPP, biaya usaha, kemudian sampai di total penghasilan neto di sini ya. Ini secara komersil. Ini sebenarnya format SPT tahunan seperti ini. Ya, sekali lagi kalau format SPT tahunan seperti ini, maka nanti ada penghitungan penghasilan neto dalam negeri dan dari luar negeri ya. Itu digabung. Kemudian kita hitung penghasilan neto fiskal ini melalui yang penyesuaian fiskal ini. Ya, koreksi fiskal itu secara bahasa atau undang-undang itu penyesuaian fiskal ya. Penyesuaian fiskal. Ada di poin 34 ini ya. 3 sama 4 penyesuaian fiskal. Kemudian di format SPT juga ada fasilitas pengurangan penghasilan. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi. Ketika sampai di level penghasilan neto, kalau untuk WP badan atau OP yang melakukan pembukuan, dia ada kompensasi kerugian. Maka di sini ada penghasilan kena pajak, PPh terutang, sampai paling bawah PPh kurang atau lebih bayar. Nah, ini ada soal nih. Coba identifikasi penghasilan. Ya, ini udah sih ya. Tadi udah belajar. Kita ulangi lagi ya. Identifikasi penghasilan PT ABJ tahun pajak 2000. Di sini ada dia usaha konstruksi sama jual barang ya. Pertanyaannya adalah jumlah penghasilan neto fiskal yang dihitung dengan cara biasa. Artinya dengan cara akuntansi komersil. Seperti itu ya. Bukan ya. Karena ini neto fiskal berarti ini sudah secara pajak. Jumlah penghasilan neto fiskal dihitung dengan cara biasa.
Kemudian pertanyaan kedua adalah jumlah penghasilan yang dihitung dengan tarif final. Kemudian yang ketiga adalah jumlah penghasilan yang bukan objek pajak. Oke, ini sebenarnya masih berupa identifikasi aja ya. Ini sudah kita lakukan tadi. Nah, jawabannya di sini nih. Berarti dengan cara biasa, dia dapatnya nanti akan rugi ya. Di sini ada peredaran usaha 1450. Oh, ini sesuai format SPT ya. Kalau format SPT tidak langsung dikoreksi per pos dia. Ya. Ini format SPT sekali lagi. Kalau SPT itu tidak kita yang pengerjaan tadi ya. Itu kan kita kertas kerja tadi ya. Ada koreksi fiskal positif, ada koreksi fiskal negatif. Itu sebenarnya bukan bentuk baku itu. Cara menyajikannya boleh berbeda dari itu gitu. Asalkan informatif. Tapi menurut saya yang paling informatif ya seperti itu tadi. Ada secara komersil, kemudian ada koreksi fiskal. Nah, ketemu kemudian penghasilan secara fiskal itu berapa. Nah, ini berbeda ya. Berbeda dengan format yang di SPT tahunan BP Badan. Kalau untuk di BP Badan ya, untuk SPT-nya formatnya seperti ini. Jadi untuk koreksi fiskal ya. Koreksi fiskal, oh ini belum menyentuh sisi biaya ya. Ini sebenarnya kalau untuk yang dari ini ya, dari sisi biaya, ini ada di 5/6 ini. Penyesuaian fiskal positif, penyesuaian fiskal negatif ini dari sisi biaya. Tapi kalau untuk SPT formatnya adalah ini langsung di state di nomor 4 ini ya. Bisa mengikuti ya di nomor 4 ini langsung disebut penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Maka totalnya kan di sini ya. Sekali lagi totalnya sebenarnya di sini. Nah, inilah sebenarnya koreksi fiskal yang sudah kita lakukan tadi dari sisi penghasilan. Tapi di format SPT-nya itu langsung dinyatakan di sini. Berarti untuk 5/6 ini berhubungan dengan dari sisi biaya. Ini kalau nomor 4 kepalanya dari sisi penghasilan, kalau 5/6 ini badannya yang biayanya. Bisa dipahami ya. Sebenarnya ini hanya beda penyajian saja. Beda penyajian saja, intinya sama sebenarnya. Baik, lanjut. Oke, dilihat dulu aja deh. Ini format SPT. Oke, lanjut ya. Kemudian kompensasi kerugian ya. Tadi setelah kita ketemu penghasilan neto fiskal di sini, di bawah penghasilan neto, kalau OP kan ada PTKP. Tapi kalau WP Badan ada kompensasi kerugian. Nah, kerugian yang dapat dikompensasikan tadi 5 tahun. Cara menghitungnya ini seperti ini ya. Ini merupakan penjelasan di Undang-Undang PPh ini. Jadi contohnya misal 2010, berarti 2010 ketika ini laba ya. Ketika ada rugi fiskal nih di tahun 2011, berarti dia boleh dikompensasikan untuk 5 tahun ke depan. Berarti 2012, 13, 14, 15, 16. Berarti setelah masa itu nggak boleh lagi. Ini bisa dipelajari. Ada mungkin yang ini ya, bisa kira-kira dapat gambarannya untuk kompensasi kerugian ini ya. Patokannya kita adalah 5 tahun kalau dia ada rugi. Berarti kalau di tahun yang bersangkutan ada rugi, berarti untuk 5 tahun ke depan itu boleh
dikompensasikan. Posisinya adalah di bawah penghasilan neto fiskal ini. Ini disajikan dalam bentuk matrik ya, di SPT juga dalam bentuk matrik. Di kompensasi kerugian ini mengenal horizontal sama vertikal. Artinya horizontal apa? Kalau horizontal berarti semua dalam tahun pajak ini ya apa? Makanya kalau dia ada rugi ya dari rugi tahun sebelumnya, maka penghitungannya pada tahun pajak yang bersangkutan. Ya. Tapi kalau secara vertikal, berarti ada yang batasan 5 tahun tadi ya. Nah, yang di penjelasan di undang-undang ini adalah kompensasi vertikal. Sebenarnya intinya sama. Kalau horizontal itu sebenarnya bahwa ketika ada rugi maka dia bisa dikompensasikan pada tahun yang bersangkutan gitu kan ya. Kalau vertikal di tahun-tahun setelahnya. Ini untuk kompensasi ya. Kayaknya saya perlu nanti saya kasih PR aja biar lebih paham untuk kompensasi yang vertikal ini. Ini mudah dipelajari ya. Mas Riko nanti minta tolong diingatkan ya. Nanti kita ada PR kompensasi kerugian ya. Nanti saya kasih soal. Kayaknya biar nggak habis waktu di penjelasan kompensasi kerugian ini ya. Dia ada 5 tahun, tapi ada juga yang 10 tahun. Dia ada juga nanti fasilitas ya. Intinya kalau dia untuk bidang tertentu sama daerah tertentu ya, maka ada salah satu fasilitas untuk kompensasinya itu enggak 5 tahun. Tapi lebih dari 5 tahun, tapi tidak boleh lebih lama dari 10 tahun. Nah, ini ada diatur di pasal 31A. Tapi kalau secara umum, untuk kompensasi kerugian, itu jangka waktunya adalah 5 tahun. Oke, ini penghasilan kena pajak. Tarifnya ya, tarif 22%. Ini secara umum, tapi untuk perusahaan go public ini mendapat fasilitas tarif lebih rendah 3%. Tapi nggak semua go public, tapi ada syaratnya, ini sangat ketat ini ya. Diatur sangat ketat, paling sedikit 40% ya, dan syarat tertentu ya. Minimal yang diperdagangkan di bursa efek itu adalah 40% untuk keseluruhan sahamnya. Nah, ini pasal 31E ya, pasal 31E yang sudah kita hitung tadi ya. Jadi fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% itu hanya untuk penghasilan kena pajak ya, dari peredaran bruto yang berjumlah 4,8 miliar. Jadi tadi contoh kita tadi kan penghasilan bruto 4,5 miliar. Berarti itu dapat fasilitas semuanya. Nah, ini untuk BP dalam negeri bentuk perseroan terbuka ya. Ini fasilitas.
Nah, ini tarif WP badan ya, dan BUT ya. Sampai dengan 2019 kemarin, ini tarifnya 25%, 2020, 2021, 22%, dan 2022 di 20%. Nah, ini mappingnya ini yang perlu Anda pahami, Anda pelajari. Ini fasilitas. Untuk yang huruf B ini fasilitas, ini seperti tarif yang huruf A. Misal kita posisi di 2020, ini dia dapat tarif lebih rendah 3% yang tadi ya. Tapi syaratnya ini sangat-sangat ketat untuk yang huruf B ini. Untuk mendapat tarif lebih rendah 3% ini adalah yang A 40% sahamnya ada di bursa, kemudian dari 40% itu saham dimiliki minimal 300 pihak ya. Kemudian kepemilikan pihak di B itu lebih dari 5%. Rumit ini. Hubungannya rumit ini. Ya. Kemudian yang D ini dipenuhi minimal 183 hari. Tapi ini namanya fasilitas ya. Bagi WP yang bisa memenuhi syarat ini ya silakan monggo. Dia dapat tarif lebih rendah 3%. Kemudian di pasal 31E sudah kita bahas tadi untuk peredaran bruto kurang dari 50 miliar. Sebentar, saya lihatnya dulu. Baik, mungkin ada pertanyaan dari sini ya. Sebelum nanti kita lanjut, ada beberapa soal nanti coba kita bahas. Masih semangat ya, meskipun di hari Sabtu. Setelah ini ada kuliah nggak? Ada, Pak. Oh, ada. Kuliah apa, Mas? SIA, Pak. Oh, SIA. Dosennya Pak Yes. siapa? Pak Eno? Bukan. Dosennya Pak Eko siapa? Surahman, Pak. Pak Eko Surahman. Oh, Iya. Kalau untuk SIA model kuliahnya seperti apa? Apakah diskusi atau seperti apa? Pemaparan materi juga, Pak. Dari kayak ada mind map gitu. Oh, baik. Jadi memang kan ada ketentuan minimal ini ya, minimal 1 jam harus tatap muka juga ya? Ya. Baik. Baik, kalau nggak ada pertanyaan ya, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita tutup Zoom kita kali ini ya. Setelah ini kita lanjut pembahasan ke WA Group. Habis ini saya kasih soal, kita belajar. Nanti kalau misal sewaktu-waktu diperlukan untuk membahas, kita buka Zoom lagi ya di sini. Baik, kita setelah saya tutup, istirahat 10 menit dulu ya. Istirahat 10 menit. Di situ kita belajar lagi. Baik, terima kasih semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Kita istirahat dulu. Saya